kedua, maka menjadi sangat penting bagi kita sebagai orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang beriman. Ini perkara kedua, beriman. Jadi hanya kepada Yesus saja, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, penolong yang hebat, yang luar biasa, dan sampai hari ini, menurut Ibrani 13 ayat 8, kemarin, hari ini, dan besok ia tidak berubah. Itulah namanya Yesus. Terakhir, dalam renungan kita malam hari ini adalah keluarga Kote yang kreatif. Beriman, bersyukur, beriman, kreatif. Dalam hubungan dengan kreatif, saya tidak menuliskan bagian-bagian, tapi saya hanya mau sampaikan bahwa kreatif dalam hubungan dengan tokoh-tokoh Alkitab sangat menarik. Rasul Paulus penulis yang hebat. Sampai hari ini tulisan-tulisannya menjadi patokan untuk kita belajar firman Tuhan. Lukas menulis, mencatat sehingga adanya Injil Lukas dan adanya kisah para rasul. Ini berarti kreatif. Yang berikutnya, tokoh-tokoh seperti Daud, kreatif, mengarang lagu, komposer, menciptakan lagu, syair. Sampai hari ini orang senang membaca kitab Mazmur. Demikian juga Kidung Agung dan kitab-kitab yang lain. Mereka adalah orang-orang kreatif. Sekarang bagaimana dengan kita sebagai keluarga Kote yang berada di berbagai penjuru, katakanlah begitu, penjuru dunia. Di Qatar ada, di Kalimantan ada, di Sumatera ada, di Jawa, di Bali, NTT, di Ambon, Papua, Sulawesi. Bagaimana kita kreatif di tahun 2022? Ketika kita kreatif, ketika kita kreatif menemukan atau menulis, mencatat atau buat apa saja yang menghasilkan bukti nyata di kemudian hari, maka orang akan diberkati oleh Tuhan melalui kreativitas kita. Saya senang dengan Randy yang memulai dengan merekam budaya sebagai calon YouTuber. Itu kreatif. Kreativitasnya sangat menarik. Tapi mungkin generasi muda bisa pikirkan lagi kreativitas apa. Kalau rohani silakan. Karang lagu, main musik, kreatif. Dan bisa menghasilkan uang. Tapi juga memberkati orang lain. Ini kreativitas. Maka keluarga Kote yang kreatif di tahun 2022 adalah keluarga yang pasti diberkati Tuhan. Dan keluarga seperti ini pasti akan menjadi bagian untuk masa yang akan datang. Karena mempersiapkan generasi penerus menjadi generasi yang kreatif. Kreatif, ciptakan lapangan kerja. Kreatif, menciptakan peluang-peluang untuk orang lain diberkati. Dan semuanya itu sangat penting bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam renungan kita di tahun baru, hari ini 2 Januari 2022. Keluarga besar Kote yang bersyukur, keluarga besar Kote yang beriman, keluarga besar Kote yang kreatif adalah keluarga besar yang pasti diberkati, baik sekarang tahun 2022 maupun tahun-tahun yang akan datang, tetap ada dalam kawalan dan penyertaan Tuhan.
Karena Tuhan berkenan atas keluarga yang bersyukur, keluarga yang beriman, dan keluarga yang kreatif. Artinya, ketika kita kreatif, malas, pesimis, tidak mau maju, harus kita hapus dari generasi ini. Malas, tidak mau maju, putus asa, cepat menyerah adalah bukan jalan keluar yang terbaik. Tapi ketika kita tidak malas, kita rajin, kita kreatif, kita akan menjadi orang yang berhasil di masa yang akan datang. Baik kita sendiri, anak kita, cucu kita, generasi penerus akan menikmati apa yang kita buat sekarang ini. Demikian dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Kita berdoa sebelum lanjut, dan Bapak dan gabung lewat video call. Oh, Ya. Bapak No gabungnya lewat video call. Lewat video call. Oke, tidak apa-apa. Jadi kita berdoa sekali lagi. Tadi Bapak Alex sudah doakan juga Eva dan semua. Tapi malam ini saya ajak kita untuk dukung dalam doa. Nanti saya pimpin doa. Untuk yang sakit. Yang sakit itu Bapak Yos di Banten ya, atau di Kutabumi. Kemudian bagaimana dengan Tante San di Nunumeo? Sehat kok? Iya, masih sehat. Sudah. Kemudian Tante Ana di Niki-Niki atau Niki-Niki sehat kok? Sehat. Kemudian berikutnya Kupang, Eva sakit. Bapak Eva bagaimana? Sehat kok? Dengan Mama Eva? Papa Mama sehat, Bapak. Sehat. Oke. Bagaimana dengan Bapak Nune? Ada yang dapat informasi? Rin, Nunek tadi gimana, Rin? Nenek belum balas WA. Nune belum balas ya? Ya, jadi itu pokok doanya. Sedangkan yang perlu juga kita syukuri adalah, nanti saya minta satu-satu sampaikan singkat yang harus disyukuri. Yang pertama dari Kalimantan Barat, nanti dari Timur silakan Bapak No. Kemudian yang lain silakan sambung. Nanti sudah itu baru saya doa untuk kita mengucap syukur bersama-sama. Dari Kalimantan Barat, bersyukur untuk Jona yang sudah menyelesaikan sidang skripsi. Persiapan wisuda sudah siap, tinggal menunggu waktu wisuda. Puji Tuhan, dia sudah sarjana administrasi publik, Fakultas Sosial Politik di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Itu yang pertama. Yang kedua, bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan di tahun 2021. Dan hari ini kami baru mengunjungi 3 jemaat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, salah satunya di perbatasan, dan kami baru kembali, sehingga kami sekarang ada di tengah jalan. Di dalam mobil kami langsung kita Natalan bersama malam ini. Itu dari Kalimantan Barat. Puji Tuhan. Silakan dari Soe, mungkin Bapak Noah bisa sampaikan ucapan syukur apa yang kita syukuri malam ini. Dengar nggak? Bentar Bapak Deli telepon lagi. Jaringan jadi ini video terjeda. Oh, Jaringan ya. pesan sudah Tante Tan.
Mungkin dari Nunu Meo dulu, dari Tante San, apakah ada informasi yang patut kita syukuri bersama? Nanti saya pimpin doa. Ya, baik. Bersyukur karena sudah ada cucu. Puji Ilmu Tuhan. sudah melahirkan yang baik. Terus yang kedua, bersyukur karena selama 1 tahun ini saya sakit, tapi puji Tuhan sudah pulih. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Itu tadi Bapak No mau ngomong tuh. Silakan. Bapak Iya. mau ngomong, silakan. Oh, Nune sudah bergabung dengan kita. Nune. Sehat ya. Salam Nuni, selamat tahun baru. Halo. Selamat tahun baru Nune dan istri. Bapak mau ngomong apa? Bapak Iya, selamat tahun baru. ngomong apa? Untuk mau doa syukur. Sudah kesehatan semua bagaimana? Ngomong sana nanti dengar lewat. Silakan. Nanti sesudah semua sampaikan ucapan syukur, pokoknya apa kita syukuri. Malam ini saya pimpin doanya. Bapak sampaikan. Sekarang Bapak Noh sampaikan. Belum kelihatan. Ya mungkin beda jalur ya, voice call dengan beda dengan Zoom meeting yang tadi. Ini jaringan kurang bagus. Ya silakan sampaikan pokok doanya. Kurang jelas ini. Oh. Kasih informasi saja yang perlu disyukuri apa. Ya halo. Itu yang biasa yang sekarang kita hadapi. Ya. Ya, renovasi rumah doa di UNAI. Lalu Ya. keadaan keluarga kita bagaimana kita bisa berupaya pupuk persatuan dan kesatuan kita keluarga Kote. Iya. Nah itu yang didoakan supaya ke depan kita bisa Iya. persatuan itu perlu dipupuk. Iya. Doa tentang kebersamaan kita. Baik. Kebersamaan kita keluarga Kote. Iya. Iya. Itu yang didoakan. Nanti adik berpikir kira-kira apa yang perlu kita doakan. Iya. Mungkin dari selain dari soal Bapak Nuh sudah sampaikan, kita dapat info dari Bapak Yos, apakah Mama Yeni bisa sampaikan? Jaringan kurang bagus. Mama di Tangerang maksudnya Bapak. Ya. Kalau sejauh ini sih kita puji Tuhan, berkat Tuhan kita masih sehat. Kondisi Bapak memang menurun, tapi di sisi lain juga untuk kebiasaan Bapak yang mencubit seperti itu udah nggak ada gitu. Jadi jauh lebih tenang seperti itu Bapak. Tidurnya juga jauh lebih bagus. Jadi tidurnya tuh tidak terganggu gitu. Kalau malam itu udah tenang, udah bagus, udah lebih
tenang gitu. Terus juga kami bersyukur sekarang ini yang ngasuh papa juga itu sangat telaten menghadapi papa, juga sangat bijaksana, tidak udah lebih baik lah gitu, baik juga, kita bersyukur semuanya. Mama juga sekarang juga jadinya lebih ringan karena ada yang bantu untuk urus papa juga. Iya. Jadi sehingga kemarin masih bisa pulang ke Curug untuk urusan-urusan ambil surat-surat tanah atau urusan-urusan lah yang diurus di Curug kemarin sudah selesai. Bagaimana supaya bisa dapat semua? Kasih buka merah, Bang. Ya, halo. Ya. Ya, jadi kemarin juga kita bersyukur di sini kami semua udah kumpul untuk Jenny, untuk Mama, untuk Bang Yu sekeluarga. Kami bisa merayakan tahun baru, buka tahun dengan ucapan syukur dan berdoa untuk mengawali tahun baru. Walaupun Henny di Qatar belum bisa bergabung, tapi satu hal kemarin yang kami share untuk mengawali tahun itu adalah gimana caranya kita lebih bersyukur, sehingga kita seperti kayak yang kita mau share kemarin itu, bahwa kita jangan terlalu mengeluh terus, tapi kita coba belajar bersyukur dengan segala kesulitan hidup yang permasalahan hidup yang kami hadapin, supaya Tuhan kasih kekuatan, kasih jalan gitu Bapak. Kira-kira itu. Oke, jadi dari Tangerang itu sudah diwakili Rince. Yus tidak gabung ya, Yeni tidak juga. Mungkin kita dengar Jenny dari ada di sini Bapak. Jenny ada di sini. Ada ya? Ada bersama kami. Dia lagi sibuk dengan anaknya Bapak. Tapi dia dengar ini sama-sama di sini, dia mendengar ya. Oke. Kita dapat info dari Qatar, Bapak Alex dan juga Henny, silakan. Bapak Alex duluan. Terima kasih buat semuanya. Saya bersyukur dengan apa yang saya miliki di tahun 2021 itu tidak lain adalah kehidupan saya yang cukup diberkati dengan Tuhan, dengan meningkatkan setiap yang saya harus lakukan dengan Tuhan. Even saya sudah putus pekerjaan sudah 2 bulan ini, tapi saya tetap bersyukur bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi ke depan. Saya akan belajar terus dari semua yang kekurangan ini, bahwa Tuhan tidak akan melupakan saya dan tidak membiarkan saya untuk terlena dalam segala yang saya menghadapi, tapi untuk membangkitkan saya untuk tetap maju terus dalam Tuhan. Saya percaya pasti ada saatnya untuk Dia berikan itu buat saya, dan saya bersyukur sekali dengan sore hari ini saya bisa bergabung dengan keluarga besar Kote untuk kita sama-sama bersyukur dan bersahabat bersama keluarga ini. Sangat luar biasa. Iya. Itu yang saya miliki dan saya sampaikan buat keluarga besar di dalam grup ini. Terima kasih Bapak Alex. Mungkin ini kekurangan. Baik. Terima kasih Bapak Alex. Nah, sekarang Henny mau sampaikan dari sisi keluarga, silakan karena jauh. Ya, kami mengucap syukur kami boleh melalui 1 tahun ini bersama dengan Tuhan. Tuhan bawa melihat perubahan yang terjadi di Qatar gitu ya. Dari offline ke online, ibadah juga dari offline ke online gitu. Gimana kita struggle ibadah, struggle pelayanan awal-awalnya, tapi kita boleh melihat bagaimana setiap kita semakin dibawa Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan gitu, lebih mendekat lagi ke dalam Tuhan. Jadi kemarin sebelum tahun baru saya dapat something gitu, abis doa, abis saat teduh. Saya dilihatin Tuhan untuk saya pikir itu akhir zaman gitu. Saya pikir itu akhir zaman. Jadi saya kayak terlena, tidur. Ini kesaksian ya.
Jadi Ya, mungkin betul. perlu didoakan. Doakan. Jadi saya kayak tertidur, nggak tertidur Iya. tapi saya waktu itu kok saya tertidur, tapi saya kayak dibawa Tuhan di pinggir pantai. Saya lihat pantai yang indah gitu. Semua orang sibuk menikmati pantai, menikmati ini. Tiba-tiba terjadi kayak tsunami dan semua tanah retak dan saya dikasih tongkat satu untuk saya pegang, tapi saya dibawa Tuhan untuk lari gitu. Saya lihat kiri kanan semua orang sibuk untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tapi Tuhan bilang, I am the way, the truth, and the life. Iya. Aku, kalau Indonesianya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Iya. Tapi waktu saya bilang, di tengah-tengah saya jalan itu, saya bilang ke orang lain, hey, hanya Yesus jawaban satu-satunya dalam hidup kamu. Tapi semua orang abaikan omongan saya. Semua orang yang saya omongin waktu saya pegang tongkat itu, semua orang abaikan omongan saya. Iya. Waktu saya kaget. Waktu itu saya berpikir gini, tadi kan saya lagi doa, kok saya lagi di pantai. Wah, ini akhir zaman nih. Ini kedatangan Tuhan yang kedua. Waktu itu saya berpikir gitu. Ini kedatangan Tuhan yang kedua. Hancur nih, kayaknya kedua nih, finish ini. Tapi di tengah-tengah saya berpikir itu, Tuhan bilang itu, I am the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan dan kehidupan gitu. Tiba-tiba saya dengar satu orang Afrika doa. Waktu itu dia lagi doa, dia bahasa roh, dia minta kemurahan Tuhan, dia minta jamahan Tuhan, dia minta Tuhan berkenan gitu. Dan kayak bangun, saya kaget waktu itu, saya bangun, what? Ada apa? What's wrong? Apa sih ini gitu? Apa sih ini? Tapi saya bersyukur gitu. Setiap kita dari apa yang saya dapat, Tuhan mau ingatkan begitu banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Begitu banyak orang yang tidak tahu bahwa jalan kebenaran itu adalah Tuhan. Jadi, even mungkin kita orang percaya pun, even mungkin kita tahu Tuhan, mungkin kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan mau ingatkan satu hal, kita hidup sudah di akhir-akhir zaman. Kita hidup sudah finish, sudah di dekat-dekat garis finish gitu. Tuhan ingatkan, kenapa saya bilang saya di akhir-akhir sedetik, maksudnya tanah sudah retak gitu, saya dibawa lari sama Tuhan. Tuhan ingatkan masih ada detik-detik terakhir, ayo dong kamu datang sama aku masih kasih. Ini adalah tahun anugerah buat Tuhan, buat kita masih dikasih satu kesempatan buat kita untuk kita mengenal Dia, untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam. Karena Tuhan bilang di luar Dia kita tidak akan bisa menuju apa. Cuma itu aja yang Tuhan ingatkan. Saya waktu itu tersentak dan memang Tuhan ingatkan soul gitu, maksudnya jiwa-jiwa gitu, jiwa-jiwa. Mungkin saat ini kita di tengah-tengah keluarga besar, kita mungkin lahir, kita mungkin besar, mungkin kita dari orang tua yang Kristen atau yang kenal Tuhan, memang sudah dikenalkan dari kecil. Tapi kita mungkin bertanya lagi dalam hati kita, pada saat kita dipanggil Tuhan, kita mau lari kemana? Itu pertanyaan besar. Pada saat kita di saatnya NN gitu, misalnya hari ini, mungkin besok nih Tuhan bilang kamu dipanggil. Apakah kita benar-benar sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Apakah kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah Tuhan? Apakah kita nanti habis dari ini, maksudnya pada N-nya apa? Heaven gitu, menuju surga, atau kita tidak tahu, apa kita masih ragu-ragu? Mungkin kita perlu doakan itu, Bapak. Kami bersyukur, maksudnya itu yang saya dapat sebelum tahun baru, sebelum kami mengadakan Christmas waktu itu. Jadi saya sempat share gitu di acara doanya kita di sini, saya share apa yang saya dapat gitu. Memang jiwa ya, hatinya Tuhan tuh emang jiwa juga. Hatinya Tuhan tuh adalah kita ini, jiwa gitu. Kalau kita masih bertanya, kalau saya mati besok saya mau kemana? Mungkin kita perlu dekat lagi sama Tuhan, kita perlu connect gitu, kita perlu intimasi lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan. Tadi kan Bapak bilang kita mengucap syukur akan segala hal. Apapun yang kita lakukannya buat Tuhan. No complain, no sungut-sungut. Karena dari mulut bibir kita keluar kata-kata berkat, tapi keluar juga kata-kata yang
kata-kata maki mungkin keluar dari mulut lidah bibir kita, mungkin kata-kata sombong keluar dari mulut lidah bibir kita, tapi Tuhan mau yang keluar dari mulut lidah bibir kita yang tadi Bapak bilang bersyukur. Pada saat kita bersyukur, seperti di firman Tuhan, Tuhan bilang ada keajaiban Tuhan buat 2 ikan dan 5 roti aja. Tuhan mengucap syukur. Pada saat dia mengucap syukur ada keajaiban Tuhan yang terjadi, betul nggak? Jadi pada saat apapun yang terjadi, mari mengucap syukur, lebih dekat sama Tuhan. Karena tujuan hidup kita bukan harta, bukan kesombongan, bukan apa-apa. Karena Tuhan cuma mau faith gitu. Terakhirnya tuh iman gitu. Mungkin dia Bapak bilang iman yang kreatif. Buah-buah roh yang orang lihat dari hidup kita gitu. Itu yang akan orang lihat, itu yang akan orang ambil gitu dari hidup kita. Pada saat kita meninggal, orang lain akan melihat, oh, akan lebih enak gitu, akan lebih bernilai gitu harganya pada saat kita meninggal. Orang bilang, oh memang dia anak Tuhan, oh dia anak Tuhan. Itu kan akan lebih ini, atau orang akan bersyukur, oh syukur aja dia mati, orang dia jahat, kan nggak enak gitu ya. Tapi akan lebih menikmati pada saat kita menikmati kehidupan bersama. Ada masalah pasti, ada problema pasti, karena itu akan menguji iman kita kepada Tuhan lebih lagi gitu. Tapi please connect lebih dekat lagi sama Tuhan. Itu sih. Saya bersyukur walaupun kami cuman mungkin sedikit ya Bapak Alek di Indonesia, orang-orang Indonesia di Qatar ini, tapi orang-orang Indonesia tuh orang-orang yang diberkati oleh Tuhan di Qatar ini. Dan maksudnya orang-orang Indonesia tuh orang yang beruntung untuk melayani bangsa-bangsa. Kita melayani orang-orang Afrika, orang-orang ada orang-orang UK juga gitu. Kita bersyukur Tuhan kasih kesempatan. Saya bersyukur ya lahir dari keluarga Kote yang waktu saya ke Timor, Bapak No cerita, Bapak BA bercerita bahwa nenekmu itu adalah pendoa syafaat. Saya bersyukur gitu loh, saya lahir dari seorang pendoa, maksudnya dari keturunan seorang pendoa syafaat. Jadi bawalah maksudnya sebagai keluarga besar Kote, mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu sih Bapak. Amin. Luar biasa. Makasih Henny untuk kesaksiannya yang menolong kita untuk memahami maksud malam ini. Saya sampaikan 3 hal tadi: bersyukur, beriman, dan kreatif. Dan itu saya kira sangat menolong juga untuk keluarga Kote menangkap itu adalah bagian sinyal untuk semakin berpegang teguh pada prinsip-prinsip hidup rohani yang harus dijunjung tinggi dalam keluarga. Dan terima kasih. Apakah ada yang masih mau sampaikan lagi informasi supaya kita syukuri bersama malam ini? Ini ada Nunek dari Bali nih. Silakan Nunek dari Bali. Keadaan Bapak gimana Nunek? Halo, ya kami di Bali semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Ya Bapak juga sehat, cuman masih sakit di lutut saja sih karena pengapuran. Cuma selama ini sih sehat ya. Ya Nuni dan istri juga sehat. Kami sedang menjalani masa-masa pasca nikah. Ada kabar baik kah? Ada kabar baik kah Nunek? Kenapa? Sudah ada kabar baik kah? Belum Kak. Belum. Kenapa? belum. Ya semoga secepatnya sih ya. Iya. Puji Ya mungkin itu aja. Ya nanti didoakan, saya akan doakan. Pokok doa dari Nunek. Apakah ada sambungan dari Seki di Flores atau yang lain? Deli di Bali, silakan. Bapak dukung doa untuk profesi Deli sekarang untuk kelancaran. Apa profesinya? Nurse, lanjut nurse. Oke. Ya. Biar lancar sampai selesai.
Berapa lama lagi? Lagi berapa bulan lagi Bapak, sampai bulan Mei Oke. selesai, Ada tapi masih ya. lanjut untuk ujian. Oke. Seki, bagaimana, ada kabar dari Seki? Iya siap Om. Kalau untuk dari Peta minta tolong sembahyang untuk pekerjaan di sini, dan mungkin harus sementara urus juga untuk mutasi kembali ke Timor sana Om. Oke. Kapan Yang nikah? lainnya mungkin ini belum habis ikatan dinas juga Om. Oke, selesaikan dulu. Randi belum Bapak Nani, masa salah langsung Seki. Ya itu maksudnya pancing supaya Randi bisa ngomong gitu. Oh, Randi ngomong Randi saudara. bisa ngomong gimana? Aman. Bisa kurang jelas. Randi pas ya. Jadi kan Iya. Randi, silakan ngomong Ran. jaringan. Doakan saja untuk Kalau dari saya jaringan barangkali kurang jelas. Oh begitu ya. Ya. Yang saya dengar kemarin dari Bapak Noh adalah Yesti sudah lulus tes. Apakah ada informasi lain yang bisa kita syukuri malam ini? Yesti dan Desi Om. Yesti dan Desi. Yesti dan Desi. Iya. Oke. Berdoa saja secara umum. Nanti yang mau syukuran itu nanti dari Iya. dalam keluarga kita ada yang lolos. Iya. Ya, jadi kalau Jadi, tidak ada lagi, bahwa dalam keluarga saudara kita ada yang lolos tes P3K itu. iya, Ya. baik. Randi tadi mau ngomong Yuk Bapak. lanjut Pak. Silakan Ran. Artinya, Randi ini lanjut dulu, Randi. anak cucu Opa Leonard dan Nenek Tui ada yang lolos, ada yang Iya. dapat berkat. Iya. Ya, itu doakan. Tadi kan Randi mau ngomong, kita beri kesempatan dulu supaya kalau Randi sampaikan langsung. Ya, untuk mungkin Om bantu Ya. doa untuk Randi dengan Rinto yang sementara masih bergumul dengan pekerjaan, terus cari pekerjaan terus. Untuk YouTube juga Om tolong bantu, kita dapat berkat dari YouTube bisa lebih kreatif. Iya. Sudah cukup kok. Baru ada satu Silakan. lagi belum Randi. Silakan, Saya Bapak mau Alex. dengar dulu. Om Alex diam. Bukan. Pasangan bukan hidup dari loh, Ran. Randi, saya mau Dia. dengar dulu. Ing belum, Ing belum ngomong, Oh, Ing. silakan, Ing. Sementara dari Incu dulu. Ya, Dari doakan keluarga Leo dong, sudah ada informasi kok. untuk pekerjaan, untuk keluarga, itu dukung saja dalam doa. Oke. Ada yang mungkin terlupakan tidak di Fani Kote, apakah sudah masuk? Belum bisa masuk. Kalau ada Diri Kote mau ngomong silakan. Kalau ada Diri. Adriel belum ngomong nih, Adriel nih. Halo, Mas Pak. Ya, shalom. Silakan. Halo. Pokok doanya tetap sama. Kalau yang tadi doa, ya doakan untuk pekerjaan di Sambas, untuk tanggung jawab yang ada, tetap didoakan. Setiap hari ini ada pegang uang dan sebagainya, itu dibutuhkan perhatian juga. Jadi memang perlu benar-benar fokus, dan di perusahaan yang baru ini juga dituntut
multitasking. Jadi diminta ini itu, jadi pikiran itu bercabang. Jadi minta tolong didoakan untuk tetap fokus dan tetap andalkan Tuhan dalam segala. Berdoa. Oke, pokok doanya saya sudah dengar. Kalau sudah cukup, kita masuk dalam doa ucapan syukur dan sekaligus doakan tahun 2022 agar keluarga dalam suasana dan pimpinan Tuhan semata. Ya, mari kita berdoa. Nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, malam ini kami bersyukur bersama-sama. Keluarga besar Kote bersyukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah memimpin tahun 2021 dan saat ini kami ada pada tanggal 2 Januari 2022. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Terima kasih untuk rupiah-rupiah atau uang yang kami terima dan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk pendidikan anak-anak-Mu yang sudah melewati beberapa jenjang pendidikan tertentu dan berhasil. Terima kasih juga Tuhan sudah memimpin dalam semua pekerjaan yang kami kerjakan, baik pekerjaan di kantor, pekerjaan-pekerjaan kasar, atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lembut, dan lain-lain hubungan dengan tugas tanggung jawab kami untuk jalani tiap-tiap hari. Tuhan telah memberkati. Malam ini kami bersyukur. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus luar biasa. Memimpin, menjaga, melindungi, menolong kami semua. Baik di Qatar, di Timur, di Bali, di Flores, di Kalimantan Barat, di Jakarta, Sumatera, dan tempat-tempat lain yang tidak kami sebutkan satu persatu malam ini. Tuhan telah memimpin, Tuhan telah menolong. Untuk itu kami bersyukur bersama-sama. Tuhan kami luar biasa, namanya Yesus. Terima kasih untuk beberapa tugas yang sudah kami terima dan kami dengar bersama. Malam ini Tuhan, kami berdoa, menyerahkan anak-anak-Mu yang sedang berjuang untuk menjalani tahun 2022. Kami doakan supaya Tuhan memberi kekuatan. Khususnya kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit. Baik Bapak Yus di Banten, Mama Susan di Nunomeo Soe yang juga membutuhkan kesehatan. Eva yang saat ini sedang batuk pilek dan ada di Kupang. Demikian juga orang tua dan keluarga yang lain yang malam ini tidak kami sebutkan satu persatu. Kami bersyukur dan kami menyerahkan juga Bapak Nune di Bali yang lututnya masih sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kunjungi mereka satu persatu, berikan pertolongan, berikan kekuatan, berikan pemulihan bagi mereka, dan sembuhkan dari sakit penyakit yang mereka alami. Malam ini juga kami berdoa, kami menyerahkan mereka yang sedang mencari pekerjaan, khususnya Randi dan juga adiknya. Tuhan memberkati. Siapkan pekerjaan yang cocok, siapkan pekerjaan yang sesuai, dan kemudian dapat menjalani hidupnya sehari-hari dengan penuh kreatif, khususnya pekerjaan merekam dan menginformasikan budaya Timur Tengah Selatan di lingkungan masyarakat pengguna media sosial. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati. Malam ini juga kami berdoa untuk Deli yang ada di Bali, yang sedang persiapan menyelesaikan tugas
pelatihan sebagai nurse. Tuhan juga berkati supaya semuanya itu dapat berjalan dengan baik dan akhirnya kembali bertugas di Timor dalam suasana kemampuan yang baik untuk menolong banyak orang. Ya Tuhan, malam ini kami juga berdoa menyerahkan pekerjaan Seki di Flores, rencana pindah ke Timor, Tuhan juga mengaturnya. Kami serahkan anakmu, masa depannya Tuhan berkati. Malam ini juga kami berdoa, kami menyerahkan anak kami Nune bersama istrinya, Tuhan juga berkati masa depan mereka, rumah tangga mereka, momongan yang mereka rindukan, Tuhan juga mengaturnya sehingga semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Malam ini juga kami berdoa, kami menyerahkan Bapak Alex dengan seluruh tanggung jawabnya. Walaupun saat ini dia harus bersyukur di tengah-tengah suasana yang tidak enak didengar. Tapi kami percaya Tuhan menyertai hamba-Mu dan ada pekerjaan yang tetap Tuhan siapkan dan melanjutkannya baik di Qatar ataupun di tempat lain. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga keluarga Bapak Alex yang ada di Jakarta. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan berkati. Demikian juga malam ini kami bersyukur karena Tuhan telah menolong anak cucu dari Bapak atau kakek Leo atau Opa Leo dan Nenek Tui. Dan ada yang lulus seleksi dalam tes beberapa waktu yang lalu. Kami doakan supaya Tuhan berkati khususnya Yesti dan Desi. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Mereka akhirnya tetap berhasil. Nama Tuhan tetap ditinggikan. Keluarga terjamin. Seluruh saudara sejahtera di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga anak kami Heni yang bersaksi malam ini bahwa Tuhan telah menunjukkan sesuatu yang harus dikerjakan. Dan kami diingatkan untuk waspada. Tuhan tolong kami. Dan Tuhan menuntun kami. Rumah tangganya, pelayanannya, tugas pekerjaan suami, dan seluruh kehidupan rohani mereka ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyerahkan Bapak Yus. Tuhan tetap kuatkan, teguhkan bersama dengan keluarga di Banten. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan supaya mereka tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah suasana sakit penyakit yang belum juga tuntas sembuh karena masih membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kami doakan, kami serahkan kepadamu. Malam ini juga kami berdoa untuk rumah tangga Rince. Tuhan berkati. Kami doakan rumah tangga Yeni. Tuhan berkati. Kami doakan rumah tangga Yus yang ada di Pati. Tuhan berkati. Dan kesehatan dari kakak berdua di Banten. Tuhan berkati. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga menyerahkan Bapak Noah dengan kesehatannya dan tugas tanggung jawabnya yang sangat besar di tengah-tengah mengkoordinir keluarga untuk merehab rumah di kampung ONI. Tuhan memberkati hamba-Mu, beri kesehatan yang cukup. Terima kasih untuk rupiah-rupiah yang sudah terkumpul sampai dengan malam ini dan diproses untuk menjadi bagian dalam finishing rumah yang masih membutuhkan keseriusan kami bersama. Berilah kekompakan bagi kami, mampukan supaya kami mengerjakannya dengan baik dan mempersiapkannya untuk anak-anak kumpul dan berdoa, anak-anak kumpul dan bersekutu, anak-anak kumpul dan saling membina keakraban satu sama yang lain sebagai generasi penerus. Maka semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua anak-anak kami, termasuk dari Jona yang ada di Kalimantan Barat. Kami bersyukur Tuhan menuntun hari ini. Sampai dengan hari ini kami masih dituntun oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan terus menuntun kami
sehingga memberi ketelitian kepada diri dalam pekerjaannya dan dikawal oleh Tuhan sehingga tidak ada hambatan, halangan atau niat orang lain terhadapnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ini kepadamu. Biarlah nama Yesus dipuji dan dipermuliakan. Ada banyak yang harus kami sampaikan, namun tidak semuanya kami ingat malam ini. Tapi kami malam ini meneguhkan doa, ucapan syukur dan doa syafaat malam ini untuk tahun 2022. Kami boleh jalani bersama-sama dengan bersyukur, beriman dan kreatif, dan mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai selamanya. Amin. Amin.